warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Indri Nur Anissa. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai termodinamika 1. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas materi mengenai termodinamika 2. Nah, saya ingatkan lagi ya teman-teman, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Terima kasih, happy watching. Pada materi termodinamika kedua ini, terdapat juga hukum termodinamika kedua, yaitu yang berbunyi kalor mengalir secara spontan dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah, namun tidak dapat mengalir secara spontan ke arah kebalikannya. Nah, contohnya yaitu pada beruang kutub yang berbaring di atas salju. Suhu tubuh pada beruang kutub dapat mencairkan salju. Ini artinya kalor mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Nah, tetapi nantinya beruang kutub tidak dapat mengambil energi dari salju untuk menghangatkan tubuhnya. Kemudian akan ada 3 pokok pembahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini. Yang pertama yaitu entropi, yang kedua mesin kalor atau mesin Carnot, dan yang terakhir yaitu mesin pendingin. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu entropi. Entropi adalah besaran yang menyatakan banyaknya kalor atau energi yang tidak dapat diubah menjadi usaha. Hal ini didasarkan pada perubahan keadaan yang dialami oleh partikel, baik dari keadaan awal hingga akhir. Kemudian, entropi dapat dirumuskan sebagai berikut. Delta S sama dengan Q per T, ataupun bisa juga delta S sama dengan S2 dikurang S1. Dengan delta S sebagai perubahan entalpi dengan satuan Joule per Kelvin, kemudian Q sebagai usaha dengan satuan Joule, kemudian T sebagai suhu dengan satuan Kelvin, S1 sebagai entropi awal dengan satuan Joule per Kelvin, dan yang terakhir S2 sebagai entropi akhir dengan satuan Joule per Kelvin. Kita lanjut pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu mesin kalor atau mesin Carnot. Mesin kalor atau mesin Carnot adalah alat yang dapat mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Contohnya yaitu pada mesin mobil, di mana energi panas dari bahan bakar diubah menjadi energi gerak pada mobil. Mesin kalor sendiri merupakan dasar dari mesin ideal yang memiliki efisiensi tertinggi, dengan rumus W sama dengan Q1 dikurang Q2. Jika kita ingin mencari efisiensi, kemudian yang diketahui yaitu suhu, maka kita dapat menggunakan efisiensi sama dengan 1 dikurang T2 dibagi T1, kemudian dikalikan dengan 100%. Tetapi, jika yang diketahui yaitu kalor, maka kita dapat menggunakan rumus efisiensi sama dengan 1 dikurang Q2 dibagi Q1, kemudian dikalikan dengan 100%. Dengan keterangan W sebagai usaha, Q1 sebagai kalor awal, Q2 sebagai kalor akhir, kemudian T1 sebagai suhu awal, dan T2 sebagai suhu akhir. Nah, kemudian yang selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu mesin pendingin. Mesin pendingin membuang kalor dari tempat yang dingin ke tempat yang panas dan membutuhkan usaha untuk melakukan proses tersebut sehingga dapat berjalan dengan baik. Nah, contohnya yaitu pada kulkas. Nah, kulkas ini dia mengambil kalor dari makanan yang terdapat di dalam kulkas lalu mengalirkannya ke udara sekitar. Kemudian nanti energi yang digunakan adalah energi listrik yang melakukan usahanya ke sistem. Oleh sebab itu, permukaan dari kulkas atau bagian samping kulkas biasanya terasa hangat. Adapun rumus mesin pendingin yaitu Kp sama dengan Q2 per W. Kemudian bisa juga menggunakan rumus Q2 per Q1 dikurang Q2. Ini jika yang diketahui yaitu kalor. Kemudian juga ada rumus yang lainnya yaitu ketika yang diketahui suhu, yaitu T2 dibagi T1 dikurang T2. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pokok-pokok materinya. Sekarang kita akan beralih untuk membahas contoh soal. Contoh soalnya yaitu
Suatu sistem menyerap kalor sebesar 60 kJ pada suhu 27 derajat Celcius. Berapakah perubahan entropi dalam sistem tersebut? Nah, seperti biasa, kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui dalam soal. Pada soal diketahui bahwa besar kalor yaitu sebesar 60 kJ. Untuk satuan kalor sendiri harusnya yaitu joule. Maka kita harus mengubah kilojoule ini menjadi joule dengan dikalikan 1000. Sehingga 60 kilojoule jika diubah menjadi joule, maka akan menjadi 60.000 joule. Selanjutnya yang diketahui yaitu suhu. Suhunya yaitu sebesar 27 derajat Celcius. Satuan suhu sendiri yaitu seharusnya Kelvin, sehingga kita ubah terlebih dahulu satuan derajat Celcius menjadi Kelvin. Berarti 27 derajat Celcius ditambah dengan 273 Kelvin, sehingga menjadi 300 Kelvin. Setelah kita tulis apa yang diketahui, selanjutnya yang ditanya yaitu berapakah perubahan entropi. Maka yang ditanya yaitu delta S. Untuk penyelesaiannya, kita dapat menggunakan rumus yaitu delta S sama dengan Q per T. Kita langsung saja masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. Q-nya yaitu sebesar 60.000 Joule, kemudian T-nya sebesar 300 Kelvin. Sehingga delta S sama dengan 60.000 Joule dibagi dengan 300 Kelvin. Sehingga nilai dari delta S yaitu 200 Joule per Kelvin. Demikian untuk video kali ini. Semoga video kali ini pun dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.